Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang manajemen sarana dan prasarana. Sebelum memulai presentasi, saya di sini akan menjelaskan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Budiono. Yang kedua, ada Nabila Aisyah Putri, dan ada Dialingga Pratiwi, ada Hanif Kusuma Yuda, dan ada Mutiara Syamsiah. Yang pertama, yaitu tentang rumusan masalah dari manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mencakup yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua, prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang ketiga, proses manajemen sarana dan prasarana. Dan yang keempat, ada macam-macam manajemen sarana dan prasarana. Lanjut, Mbak. Pengertian dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didaya gunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam proses mengelola dan manajemen sarana prasarana, itu mencakup ada 5. Yang pertama, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Baiklah, selanjutnya yaitu sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat. Yang pertama yaitu peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, seperti ruangan, perpustakaan, kantor sekolah, UKS, kamar kecil, ruang OSIS, tempat parkir, dan ruang laboratorium. Untuk tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yaitu untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diah Lingga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana secara terperinci. Yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu prinsip efisien, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara
melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hanif. Belum ada suaranya, Mas. Oh, maaf Mas, saya ulangi. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip kohesif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Kemudian ada proses manajemen sarana dan prasarana. Proses yang dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Salah satunya perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penyimpanan. Kemudian ada pun langkah-langkah perawatan di sekolah sebagai berikut. Membentuk tim pelaksanaan perawatan preventif di sekolah, membentuk daftar sarana dan prasarana termasuk seluruh perawatan yang ada di sekolah. Kemudian menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap perawatan dan fasilitas sekolah. Adapun menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian di sekolah. Dan yang terakhir, memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana sekolah. Yang selanjutnya macam-macam akan dijelaskan oleh Mbak Mutiara. Macam-macam manajemen sarana dan prasarana. 1. Jika ditinjau dari habis tidaknya dipakai, apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Yang kedua, sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur tulis, spidol, penghapus, dan sapu, serta beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang tahan lama yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu relatif lama, seperti bangku, kursi, mesin tulis, komputer, dan peralatan keluarga. Selanjutnya, yang keempat, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. 1. Sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari arsip, bangku, dan kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja. Kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan, sumur, dan menara.
serta saluran air dari PDAM atau semua yang berkaitan dengan itu seperti pipanya yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Yang kelima, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Ada dua. Yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti kapur tulis, spidol, atau alat pelajaran, alat peraga dan alat praktik, dan media atau sarana pendidikan yang lain yang digunakan guru atau dosen dalam mengajar. Yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti lemari arsip di kantor. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami tentang manajemen sarana dan prasarana. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.